Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana wa rabbana zidna ilma. Bapak, Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur atas nikmat iman dan nikmat Islam. Kita juga bersyukur atas nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa berkumpul kembali melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba, sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam memahami agamanya dan kemudahan dalam mengamalkannya. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat ini juga sampai kepada keluarga, kepada kerabat, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari pembalasan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kitab Riyadhus Shalihin, masih di pasal mujahadah, hadis yang kedua, hadis nomor 96. Anas dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih, yang diriwayatkan oleh siapa? Dari Rabbnya, Allah Subhanahu wa taala. An Rabbi azza wa jalla qala, Allah berfirman. Ini namanya hadis qudsi. Kita jelaskan sebelumnya ya. Idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran. Jika seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku shibran, itu sejengkal, satu jengkal. Taqarrabtu ilaihi dhira'an. Maka aku Allah akan mendekatkan diri kepadanya satu hastah. Satu kira-kira setengah lengan atau setengah meter ya. Kemudian wa idza taqarraba ilayya dhira'an, jika hamba mendekat kepadaku, kepada Allah, dhira'an, satu hasta, taqarrabtu minhu ba'an, niscaya aku Allah akan mendekatkan diri kepadanya satu depa itu tangan penuh. Kemudian wa idza atani yamshi, jika dia hambaku mendatangiku dengan berjalan, ataituhu harwalatan, niscaya aku Allah akan mendatanginya dengan harwalah, itu lari cepat. Tidak, kalau lari itu sprint ya. Berjalan cepat mendekati lari, harwalah. Kita akan ambil faedah dari hadis ya. Yang pertama, dalil menunjukkan apa? Kemuliaan dan kedermawanan Rabb Azza wa Jalla. Ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mulia, bahwasanya Allah dermawan.
Di antara buktinya di sini adalah Allah memberikan balasan yang lebih baik. Ya. Balasan yang lebih baik yang akan didapatkan seorang hamba. Sejengkal, sedepar. Sehasta, sejengkal, kemudian apa? Sehasta. Sehasta, sedepar. Berjalan, kemudian balasan cepat. Itulah balasan yang Allah berikan. Nah, kita berbuat sedikit, Allah balas dengan yang banyak. Ini apa? Bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala rahmatnya luar biasa, Pak. Kasih sayang Allah luar biasa, besar sekali yang diberikan kepada hamba-hambanya. Ya. Kita beramal sedikit tapi Allah berikan yang terbaik. Ya. Itulah sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman Ar-Rahim. Ya. Orang apa? Sedikit beramal tetapi diberikan banyak pahala. Nanti diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahsana ahadukum islamahu," jika salah seorang di antara kalian bagus Islamnya, ya, fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amsalihha, maka setiap satu kebaikan yang dikerjakan oleh orang hamba tadi, ya, maka akan dicatat baginya 10. Masya Allah. Ila sab'i mi'ati dhifin, bahkan apa? Akan dilipat gandakan sampai 700. Satu tiba. Tapi Allah memberikan berapa? Balasan 10, bahkan Allah lipatkan lagi menjadi 700, bahkan bisa lebih dari 700. Yudha'ifu liman yasha'. Allah akan lipatkan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Wa kullu sayyi'atin, ya, ya'maluha tuktabu lahu bimithliha, dan setiap keburukan akan ditulis semisalnya. Tapi kalau kebaikan 10, bahkan sampai 700, bahkan lebih. Inilah karunia yang Allah berikan kepada hambanya. Ini apa? Ini motivasi, Pak, kepada kita. Ini membahagiakan sekali. Orang itu akan semangat, ya. Orang itu akan bersungguh-sungguh ketika beramal. Kenapa? Jelas sekali yang akan kita dapatkan. Jelas sekali, ya, balasan itu jelas sekali. Tidak main-main. Orang satu dapat satu, enggak. Orang ada beli satu dapat dua. Oh, semangat itu, Pak. Musim diskon itu, ya kan? Beli 3 dapat 3. Dapat berapa? 4, ya, atau dapat, nah ini orang semangat, ya, ini Allah, Masya Allah, 1, 10, bahkan sampai 700. Ini supaya apa? Kita semangat dalam beribadah. Tapi itulah, Pak, ganjaran kira ketok. Akhirnya, Pak, ya, itu, manusia itu, ya, senengnya sing ketok. Yes. Jadi kalau ini ora ketok semua abot, ya. Ini, ya, ya. Banyak nanti dalil menunjukkan ini. Kalimatani khafifatani, ya, ala lisan, sakilatani fil mizan, ya, habibatani inda rahman, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. 2 kalimat ringan di lisan, ya, sangat berat di timbangan, dan apa? Dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hanya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu berat sekali timbangannya di sisi Allah, dan Allah cinta sekali orang yang membaca ini. Ya. Masya Allah. Ini kan ringan. Kita bisa, ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ya. Sambil, ya, apa? Layah-layah depan rumah itu, Pak, baru mulai kerja, subhanallah, subhanallah, nanti mangkat macul, ya, subhanallah. Ini pahalanya besar sekali, Masya Allah, ya. Ini faedah yang pertama. Faedah kedua, isbatu maji'al, ya, maji'i, ya, penetapan sifat bahwasanya Allah datang, ya, atau Allah itu hadir, ya.
Ini kita menempatkan sesuai dengan sifatnya. Ya. Allah datang. Di sini dijelaskan Allah akan datang. Ya. Maknanya apa? Ini sifat bahwasanya Allah itu datang. Allah itu turun. Ya kan dijelaskan Allah sepertiga malam turun ke dunia ini. Ya. Ini adalah sifat Allah. Ya kita menempatkan sesuai dengan sifatnya. Ya, kita tidak mentakwil, ya, tidak menafsirkan maknanya. Tapi apa ya sudah Allah turun kita percaya Allah turun. Allah datang kita yakin. Bahwasanya Allah itu datang. Itulah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ini harus kita imani ya tentang sifat ini ya. Ya sebagaimana sifatnya ya, tidak menambahi, tidak merubah. Ya. Dan sifat-sifat Allah itu sudah Allah tetapkan di mana? Di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an menjelaskan dan Sunnah pun menjelaskan. Kemudian sekarang kita lanjutkan hadis nomor 97. Hadis ketiga dari bab ini. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibnu Abbas semoga Allah meridhoi keduanya, qala menuturkan, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani, ada dua kenikmatan. Ada dua kenikmatan ya, mahbunun ya, yang kebanyakan manfihima kasirun minan nas. Mahbunun itu tertipu, fihima dengan keduanya kebanyakan manusia. Jadi kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat ini. Maknanya apa? Lalai manusia itu ya, tidak memperhatikan ya, tidak memperhatikan ya. Yang pertama as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat sempat ya. Ya, sehat waktu luang ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Nikmat sekali ya. Kita ambil faedah yang pertama ya, kandungan hadis ini. Syekh Salim menyebutkan ya, manusia diibaratkan seperti pedagang ya. Manusia diibaratkan seperti pedagang dan modalnya adalah apa? Kesehatan dan kesempatan. Itu modal besar. Sehat dan sempat. Sehat itu nanti dalam pepatah Arab itu as-sihhatu tajun ya. Sehat itu mahkota. Sehat itu mahkota ya. Ala ru'usil asihha, yang ada di kepalanya orang-orang yang sedang sehat. La yaroha illal mardo, dan tidak bisa melihat kecuali orang yang sakit. Jadi sehatan itu seperti mahkota. Yang bisa melihat siapa? Orang-orang yang sakit. Dia baru merasakan nikmatnya sehat itu ketika sakit. Ketika sakit ya Allah gitu. Enak gitu, bisa ke masjid gitu. Alhamdulillah. Kadang gitu. Pas sehat ora gelem nang masjid. Wis lara pengen ning masjid ya. Wis angel mlaku. Bukan ada orang apa yang sudah stroke gitu ya. Lagi sadar, Pak. Biyen pas sehat ini nanti ya. Akhirnya sudah sakit lagi kepengen ngaji, lagi kepengen neng masjid ya, sudahlah ya. Ketika diberikan kesehatan mereka apa? Lalai ya. Nah, maka kita bersyukur Pak. Inilah cara kita mensyukuri nikmat sehat itu, digunakan untuk kebaikan. Kita bersyukur, ini taufik dari Allah. Nyatanya Pak, yang lebih sehat dari kita banyak, lebih sehat, badannya lebih kuat, lebih fit. Alhamdulillah. Dewe kesel-kesel wes mangkat ngaji ning masjid. Alhamdulillah, itu nikmat.
Nah, cara mensyukuri nikmat Allah itu menggunakan kenikmatan dalam kebaikan. Ya. Kemudian kesempatan, masya Allah. Ya. Alhamdulillah, sempat kita, alhamdulillah untuk berbuat baik. Sempat kita berjamaah, sempat kita ngaji, masya Allah. Bersyukur sekali. Banyak orang tuh waktunya luang, tahan apa digunakan itu ya. Kira-kira bar maghrib kuwi enake ngopo, Pak? Ya ta. Alhamdulillah. Bener bar mulai kerja tuh layeh-layeh itu alhamdulillah. Mungkin bahkan ada orang tuh ndak ngapa-ngapain seharian. Ya ta. Nganggur ning masjid ya ora tahu. Padahal waktunya sempat. Bahkan naudzubillah dan salat wae ora gelem. Padahal ora ngopo-ngopo wis nganggur, ora kerja, ora gelem salat sisan. Ya Allah, wis tumpuk-tumpuk kowe. Wis rugi donya akhirat. Ya masyaallah. Padahal Islam itu masyaallah. Islam itu sangat memperhatikan yang namanya waktu. Islam sangat menghargai namanya waktu. Makanya banyak surat, banyak ayat itu menyebutkan tentang waktu, ya kan? Wal asri itu menunjukkan apa? Waktu. Allah bersumpah dengan waktu. Tidak ada yang digunakan media sumpah itu kecuali berharga. Bukan hanya al asri, wadduha, ya kan? Waktu berharga. Wan nahar, ya kan? Wal lail, ya. Wasyams, ya kan? Wal qamar. Itu waktu semua. Itu menunjukkan apa? Betapa berharganya waktu dalam agama kita. Maka di sini Rasul sebutkan apa? Maghbunun. Banyak orang itu apa? Tertipu. Banyak orang tertipu. Maka Islam memandang waktu itu sesuatu yang berharga. Itu diperhatikan betul dalam agama kita. Ya. Ya. Kemudian ya selanjutnya apa? Waktu itu karunia yang agung, ya, yang harus disyukuri oleh manusia. Waktu itu harus disyukuri, nikmat sekali, ya, nikmat sekali. Ya. Dan Allah berfirman, wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Surat Furqan ayat 52. Al-Furqan ya. Allah yang telah menjadikan malam siang bergantian. Terus itu waktu, Pak. Ya. Siang dan malam dan siang terus berganti. Liman aroda ayyadzakkara, bagi orang yang mau berpikir, mengambil pelajaran. Tiap hari berganti waktu itu, Pak. Malam, sesok siang, kemudian berganti malam. Itu orang harus pintar mengambil faedah. Bahasanya waktu itu terus berjalan. Maka apa? Ini ada tujuan Allah menciptakan kehidupan ini. Ya. Tujuannya apa? Supaya apa? Beribadah. Isilah waktu-waktu yang berlalu ini, yang berjalan terus berjalan ini dengan apa? Dengan ibadah. Liman aroda ayat zakar, au aroda syukuro, atau bagi orang yang mau mengambil pelajaran yang pertama, kemudian bagi orang yang mau bersyukur, maka disyukuri. Alhamdulillah berjalan. Ya. Siang malam berganti, nikmat. Wengi terus angel urip. Awan terus. Enggak, ini nikmat dari Allah waktu ini. Ya. Hingga akhirnya apa? Manusia bisa mengambil banyak faedah. Kemudian ya, selanjutnya tentang waktu ini, waktu akan ditanya. Ya. Waktu yang kita hidup di atasnya ini akan ditanya oleh Allah. Ya. Apakah kita
menjalankan hari-hari itu akan dibiarkan begitu saja? Nanti akan ditanya kita sama Allah. Ya, nanti Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama rajuli abdin hatta tus'alu an arba. Ya. Pada hari kiamat nanti, yaumul kiamah nanti, kedua kaki seseorang itu tidak akan melangkah sampai ditanya 4 hal. Ini pernah saya sampaikan, saya ulangi. Ya. Jadi nanti di akhirat itu tidak bergerak kaki kita ini sampai ditanya 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima aflah. Ditanya, umur kita ini digunakan untuk apa? Akan ditanya. Allah berikan engkau umur panjang sampai 60, 70, 80. Kamu habiskan untuk apa umur itu? Itu akan ditanya. Jadi alhamdulillah di masa tua kita gunakan untuk kebaikan. Alhamdulillah, Pak. Kadang ada orang itu, Pak, urung ngerti agama, Pak. Alhamdulillah, umur sudah tua baru sadar ya. Alhamdulillah, Pak, masih Allah berikan ya, supaya kita apa? Sadar. Tapi ono, Pak, tambah tua tambah beleleng. Tambah tua tambah naudzubillah. Tambah adoh. Tapi ada juga yang dari mudanya, masya Allah. Maka tidak akan ada yang namanya terlambat. Para sahabat itu ada juga masuk Islam itu sudah tua kan? Masya Allah. Akhirnya apa? Hari-harinya, sisa umurnya digunakan untuk kebaikan. Ya. Maka qadhiyat itu sampaikan. Tuhsin ma baqiyah. Ada orang yang sudah umur 60 tahun itu, Pak. Perbaikilah sisa, ya. Perbaikilah umur yang sisa. Masa Pak, umur yang tersisa ini diperbaiki. Kira-kira sisanya itu lebih banyak atau lebih sedikit, Pak, sisa umur kita ini? Oh, pengen nambah 60 tahun mulai, Pak? Nah, ya, namanya sisa. Tusen mabakiyah. Perbaiki di sisa umurmu itu. Maka apa? Ya yughfar laka ma madha. Maka engkau akan diampuni masa lalu. Masa lalumu itu akan diampuni yang pernah kamu lakukan itu. Mungkin biyen Pak urung ngaji ya toh, saya sembarangan ya toh. Urung ngerti banyak hal, sekarang wis ngaji, alhamdulillah. Perbaiki, sekarang ngaji, ibadah. Maka apa? Yang lalu itu akan diampuni. Masa muda dulu urung ngerti apa-apa, urung ngerti pengajian, urung ngerti ibadah, muga-muga diampuni. Dan apa? Kita memaksimalkan sisa umur. Kita berharap husnul khotimah. Nanti umurnya akan ditanya oleh Allah. Kemudian yang kedua, ya, wa an ilmihi fima fa'al. Ilmunya akan ditanya. Ilmunya nanti akan ditanya. Jadi kita ini ngaji nanti akan ditanya sama Allah. Diamal ke ora? Ya, ngoja ngaji itu diamal ke ora? Nanti ditanya sama Allah. Nah, berat itu. Kiai itu, ustadz itu berat itu, ilmunya oke, ngamal ke ora? Tapi ada orang itu ketakutan, wah, gue nek ngaji terus oke ilmunya rata amal ke dosa aku. Tambah keblinger itu, gue ndak ngerti oke, nek wis ngerti, wah, gue orang ngamal ke, ndak gitu Pak. Kita harapannya apa? Ya, nuntut ilmu ya bisa diamalkan. Ya, kan dengan amal itulah ilmu itu akan ada. Ya, makanya akan ditanya nanti sama Allah. Ya. Kemudian selanjutnya wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Harta akan ditanya. Ya, masalah harta ini akan ditanya. Masalah harta dua pertanyaannya. Goleke sekondi halal apa haram? Kemudian apa? Wa fima anfaq.
Digunakan untuk apa hartamu itu? Maka orang semakin banyak duitnya, semakin lama pertanyaannya. Nah, duitnya oke, tanya per rupiah itu. Makanya Rasul sampaikan orang kaya sama orang miskin masuk surganya duluan orang miskin setengah hari. Setengah hari, orang setengah hari nang dunya, tetapi di akhirat kira-kira 500 tahun. Wong sing ra duwe iku nang wis nang swarga wis dolo seneng-seneng, Pak. Sing sugih-sugih, oh sing meteng-teng. Ya, dihisab ya, belum selesai hisab. Bedanya berapa? 500 tahun. Masyaallah, lama. Ini kan ditanya. Orang kafir lebih susah lagi. Orang kafir itu semakin kaya, semakin berat siksanya. Karena apa? Tidak bersyukur dia. Seharusnya kan harta itu digunakan untuk apa? Kebaikan di jalan Allah. Tapi dia gunakan apa? Bukan untuk di jalan Allah, jalannya dia. Maka apa? Semakin berat itu siksanya itu orang kafir itu ya, yang kaya. Ya. Kemudian yang terakhir wa an jismihi fima ablah. Jasadnya itu digunakan untuk apa? Ketika hidup di dunia, telinganya, ya, matanya, lisannya, ya, badannya sehat, ya, digunakan untuk apa? Itu akan ditanya sama Allah itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau katakan hadis hasan sahih. Ya. Ini tadi ya sedikit membahas tentang ya, bagaimana agama kita itu memandang tentang waktu. Jadi waktu itu ya, Islam sangat memperhatikan. Ini faedah yang pertama ya. Faedah yang selanjutnya, harus memanfaatkan kesehatan dan kesempatan sebaik-baiknya ya. Kesempatan, kesehatan dan kesempatan sebaik-baiknya untuk apa? Takarrub kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi nikmat nih, seperti saya singgung sebelumnya, nikmat ini ya, luang, sehat, itu kita gunakan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Sehat, alhamdulillah sehat. Sempat, alhamdulillah sempat. Maka sehat dan sempat ini bagaimana caranya supaya apa? Bisa bermanfaat ya. Semakin dekat kita kepada Allah. Kalau kita mendekat sejengkal, maka Allah akan sehasta. Ya, hadis sebelumnya ya. Kemudian yang faedah yang ketiga, Islam sangat memperhatikan waktu. Ya. Ihtimamul Islam alal waktu. Islam sangat memperhatikannya. Harisul. Islam sangat memperhatikan yang namanya waktu. Kenapa? Li'annal waqt, karena waktu wal hayah, karena waktu itu adalah kehidupan. Waktu itu kehidupan. Maka dengan waktu ini ya, Masya Allah ya, kita bisa menjalankan banyak hal ya. Selanjutnya ya. Dunia ini adalah ladang untuk akhirat. Ini faedah yang keempat ya. Maka dunia ini tempat untuk menanam ya, menanam amal kebaikan, dan kita nanti akan panen di akhirat. Maka kumpulkanlah amal ini sebanyak-banyaknya, tanamlah, tanam kebaikan-kebaikan itu semampu kita, sekuat tenaga kita, mempeng naik ibadah. Untuk apa? Untuk sanggup di akhirat, biar nanti di akhirat kita memanen. Siapa tidak menanam maka tidak akan mendapatkan panen. Pengen manen orang nandur, gimana? Ya. Maka watazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa, berbekalah karena sebaik-baik bekal itu
takwa, menjalankan semua perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Itulah bekal terbaik kita untuk menuju negeri akhirat. Termasuk semoga kita berharap kepada Allah yang kita lakukan hari ini, kita duduk hari ini antara maghrib dan isya, semoga ini menjadi salah satu bekal terbaik kita untuk menuju negeri akhirat nanti. Semoga ini menjadi bekal betul, Pak. Masya Allah. Ya. Kemudian yang faedah yang kelima, cara mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan menggunakannya sebagai sarana untuk melakukan berbagai ketaatan kepadanya. Ya. Ini syukur terbaik. Syukur terbaik itu apa? Menggunakan semua nikmat untuk mendekatkan kepadanya. Itu syukur terbaik. Dulu pernah kita singgung, syukur itu dengan hati, yakin bahwasanya semua nikmat itu dari Allah, kemudian mengucapkannya alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal, ala kulli nikmat. Kemudian apa? Menggunakan kenikmatan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah yang menghasilkan pahala. Ya, alhamdulillah. Maka ya, badan ini sehat, gunakan untuk yang baik-baik. Mata ini sehat, gunakan untuk melihat yang baik-baik. Telinga ini sehat, gunakan untuk mendengar yang baik-baik. Kaki ini sehat, gunakan untuk melangkah kepada kebaikan-kebaikan. Ini yang melekat pada kita ya. HP itu nikmat tidak? Nikmat. Dengan HP itu banyak hal kita gunakan. Maka gunakanlah HP itu untuk kebaikan. Untuk nonton yang baik. Itulah. Nelpon saudara yang jauh, ya. Orang malah ke bully koncone nang grup. Nah, itu namanya belum bersyukur, Pak. Ya, kalau menggunakan kenikmatan ya tidak untuk mendekatkan diri, nah, itu berarti belum bersyukur. Karena syukur itu meliputi 3 hal itu ya. Kebanyak menjelaskannya. Maka dalam surat Quraisy itu ketika Allah memberikan banyak kenikmatan untuk orang-orang Arab itu Quraisy, maka apa perintahnya? Fal ya butuh, maka sembahlah Rabb hadzal bait. Itu wujud syukurnya itu dengan beribadah. Maka kita gunakan ya, kesempatan dan kesehatan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian selanjutnya ya, hadis yang ke-98 ya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin ya, ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, anna sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail ya. Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya selalu salat malam ya, qiyamul lail hatta tatafattara qadamahu ya, sampai apa? Kaki beliau itu bengkak. Faqultu lahu, maka saya bertanya ya kepada beliau, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya. Mengapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah, padahal Allah sudah mengampuni dosa yang engkau kerjakan yang lalu dan yang akan datang. Dosa-dosa yang telah berlalu dan yang akan datang sudah diampuni. Kenapa ibadah masih seperti ini? Tidak wajib lagi itu kan? Salat sunnah. Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam
ya, menjawab dengan sabdanya, afala uhibbu an akuna abdan syakura, tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur? Ya. Muttafaqun alaih. Masyaallah. Ini kita ketahui Pak, sholat malamnya Rasulullah luar biasa. Ya. Kita ambil faedah ya. Kita lewati satu ini ya. Banyaknya kesungguhan Rasulullah SAW dalam beribadah kepada Allah. Dilihat dari cara beliau apa? Sholat ya, tafattor ya, tatafattor sampai bengkak. Itu bukti Pak. Ya, bukti betul ya, kesungguhan Nabi. Beliau terjamin. Masya Allah. Ya, Abdullah ibnu Abbas itu pernah sholat ya, sholat malam bersama Nabi, baca Al-Baqarah. Abdullah ibnu Abbas menyangka ini mungkin Al-Baqarah selesai ruku, ternyata apa? Lanjut. Masya Allah, Ali Imran Pak, lanjut. Waduh. Mungkin sampai Ali Imran. Ternyata apa? Tidak, lanjut surat An-Nisa. Sampai 6 juz. Satu rakaat baru beliau ruku. Itu hampir saja suudon apa pengen punya keinginan untuk membatalkan diri. Tuh. Abdullah bin Abbas satu rakaatnya itu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Tempat saya itu sholat Ramadan itu 1 juz. Beda ya jamaah. Ya dulu ada istilahnya itu Madinahan. Ya sekali ya, seminggu sekali, setiap Jumat itu Madinahan istilahnya. Ya, alhamdulillah ya. Ya masih ada yang sholat alhamdulillah, tapi tidak sebanyak hari-hari yang lain. Kok gitu Pak? Kan imam itu kan dipajang tuh daftarnya kan, dititeni Pak. Ustadz iki dawa. Golek apa pindah masjid. Ya. Dulu kami juga gitu. Kalau yang imam ke waktu nyantri itu yang imam hafid, udah. Kan kalau maju itu dari samping kelihatan Pak, sapa sing imam itu saat itu melaku. Waduh hafid, suwe iki. Gitulah manusia Pak ya. Nek kon ngibadah ra tahan suwe Pak. Nek kon dolanan ora iso leren. Masyaallah ya. Ini Rasulullah SAW terjamin. Maka kita ini yang belum terjamin harus sungguh-sungguh. Kita tidak ada jaminan. Maka sungguh-sungguh. Kemudian faedah yang ketiga, siapa saja yang dikaruniai nikmat dan diberi anugerah khusus oleh Allah wajib mensyukuri semua itu. Ya. Semua karunia, ya, nikmat yang diberikan, ya, anugerah khusus oleh Allah wajib mensyukuri semua itu. Kadang kita itu Pak punya ya, kemampuan khusus Pak. Ada orang itu kan diberi, alhamdulillah, iso rajin kuat poso Daud, alhamdulillah. Kadang-kadang orang itu punya ibadah-ibadah khusus itu. Maka syukuri itu. Alhamdulillah, syukuri Pak nikmat itu. Kenapa kita diberi kemudahan untuk dapat? Mungkin ada orang diberi apa? Kemudahan untuk infak. Alhamdulillah, syukuri nikmat itu. Alhamdulillah.
Alhamdulillah saya itu bisa istiqomah setiap hari 1 juz. Syukuri nikmat itu. Kadang nikmat itu tidak semua orang bisa mensyukurinya, tidak bisa melaksanakannya. Maka orang yang diberi kemampuan-kemampuan khusus itu, masya Allah. Ada orang itu sukanya bangun masjid, ya kan? Ada orang itu sukanya dakwahnya di pelosok-pelosok sana, Pak, yang tidak bisa orang lain semua. Itu syukuri semua, ya. Itu karunia betul dari Allah. Kadang Allah berikan kekhususan itu. Bilal kemarin kita sebutkan, ya kan? Setiap apa? Batal wudhu, kemudian apa? Sholat 2 rakaat. Disyukuri, Pak. Kita bisa. Oh, kita syukuri, Pak. Bisa ngaji ini, syukur alhamdulillah. Tidak semua orang bisa ngaji. Alhamdulillah. Kemudian faedah yang keempat. Kenikmatan yang diperoleh semestinya menambah rasa syukur. Itu. Alhamdulillah. Nikmatnya semakin tambah, rasa syukurnya juga tambah. Maka apa balasannya? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur akan ditambah nikmatnya. Nek sehat bersyukur digunakan untuk kebaikan, tambah sehat. Ya. Punya uang, bersyukur ya uang itu digunakan untuk apa? Untuk infak, untuk berbagi, untuk sedekah, Allah akan tambah kenikmatan. Ya. Tapi kadang ada kenyataan, uang kita tambah sehat ora tambah ibadah. Uang tambah rezekine, tambah duwite, ora tambah cedak karo Gusti Allah, malah tambah adoh. Enten mboten ngeten. Banyak. Semakin kaya doa, semakin sibuk dengan segala maksiat. Maksiat apa ya sebelum tak lakoni? Maksiat nang kono, plesir ning nggon-nggon maksiat, naudzubillah. Ada kalau seperti itu. Justru semakin banyak hartanya, malah naudzubillah, malah tambah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah wal iyadzubillah. Kita berlindung, Pak, dari yang seperti itu. Nah, maka nikmat yang ada ini, yang ada pada kita, nikmat sehat, syukuri. Harta yang ada pada kita, syukuri. Maka apa? La azidannakum. Allah akan berikan tambahan gitu atas kenikmatan itu. Kapitan itu, Pak. Masih 3 menit ya? itu enggak cepat. 41. Kurang 2 menit. 2 menit lagi. Sampun ya, Pak. Ini itu. Insyaallah ya. Nanti pertemuan berikutnya monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Pengertian antara sunnah dan hadis itu apa memiliki pengertian yang sama? Ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya. Jadi nanti dalam ilmu mustalah hadis itu ada khobar, ada sunnah, ya kan? Ada hadis, ada asar. Secara umum ini artinya sama. Ya. Apa saja yang datang dari Nabi, baik ucapan, perbuatan, atau ketentuan, atau takrir, ketetapan. Ya. Ini secara umum artinya sama. Kemudian nanti ada yang membeda-bedakan. Ya. Ya, ada yang mengatakan ya khobar itu muradif hadis. Ya, itu apa artinya? Sama dengan hadis. Ya. Cuman nanti ada yang mengatakan lebih umum, lebih khusus. Ya, kalau kami lebih cenderung kepada Pak khobar sama hadis sama. Hadis sama sunnah sama. Cuma nanti sunnah itu digunakan tidak hanya di ilmu hadis. Orang-orang usul fikih menggunakan kata-kata sunnah yang artinya bukan makna hadis. Contoh, sunnah itu ketika dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa.
apa? Itu sunnah menurut ulama usul fikih. Kalau sunnah menurut ulama hadis artinya apa? Apa saja yang datang dari Nabi, ya, baik perkataan, perbuatan atau ketetapan. Ya. Jadi secara umum maknanya sama. Nanti yang agak jauh berbeda asar. Asar itu dari Nabi, bahkan apa? Dari sahabat, dari yang lainnya atau tabiin. Ya, itu asar. Maka pengkhususan ya. Asar. Oh, berarti ini bukan dari Nabi, bisa jadi dari sahabat. Bisa jadi ini dari tabiin atau tabiut tabiin. Ini ilmu mustalah yang membahas itu. Saya baca di Taisir Mustalahul Hadis Mahmud Tuhan itu. Jadi seperti itu Paknya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, amun. Ya. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu shalli ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.